dan anaknya, ya mau nggak mau masih jam sama mamanya 11 ya, gituin aja memang ini keinginan anaknya kok gitu kan. Tapi yang jelas mereka semua berdoa semoga kejadian kemarin itu tidak terulang lagi, ya kan. Nggak balik lagi tinggal di rumah tuh. Ada kan mungkin sekitar 2 minggu lah berlalu setelah kejadian obrolan Pak Yuno tadi. Entah kan nggak mancing kak, karena gemes aku pengen ada tak sesuatu yang hilang dari diri aku. Gigit Tapi ya. nggak tahu apa kejadiannya yang awalnya bikin aku takut, sekarang ini malah berubah jadi kangen, kerindu sama kejadian penglihatan berubah itu. Entah kenapa aku jadi pengen ketemu mereka lagi gitu loh, tapi nggak pernah kejadian lagi gitu, paham kan? Dan untuk melupakan rasa kangennya ini, Hana pun mengalihkan fokusnya kepada kegiatan bersama tetangganya, Wak. Meskipun memang jarak rumah dia ke rumah tetangga tuh nggak sedekat tetangga-tetangga kita, kayak butuh effort gitu lah buat main ke rumah tetangganya. Tapi setidaknya Hana ini punya kegiatan lain lah gitu kan. Dan selain main ke tetangga, Wak, Hana ini juga sering menghabiskan waktunya dengan hanya ya udah duduk-duduk aja gitu di kursi depan rumah, ke halaman rumah tuh. Ya perhatikan pohon-pohon besar yang ada di halaman rumahnya tuh, 250. mana anak-anak Belanda itu bermain Dua- ayunan. 250 Hana masih poin. ingat bagaimana keceriaan mereka pas lagi main bareng. Kalau lagi kangen ya cuman kayak gitu-gitu aja dia, Wak. Dan pada saat dia duduk, yang ini nih ya, yang aku bilang terakhir ini, pada saat dia duduk itu, si Hana tiba-tiba nggak pernah lah. ngomong, dia mengucapkan permintaan. Hana bilang, aku ingin kembali melihat kalian, katanya. Ingat kan waktu aku ngomong kayak gitu tuh pokoknya waktu azan asar lah. Kenapa? Karena waktu dia udah ngebatin itu, Hana memang pergi ke belakang Wak, ngambil wudhu. Dah sholat asar bentar dia tuh kan dari dalam kamar. Setelah sholat selesai, tiba-tiba Hana dengar ada suara seseorang yang sedang menyapu halaman. Suara sapu lidi srek itu terdengar lagi. Dan waktu itu hatinya si Hana langsung badem gitu loh, Wak. Itu tuh mereka kayak gitu karena kan kangen kan. Kalau aku buru-buru si Hana berdiri tengok ke arah jendela, tapi posisinya waktu itu halamannya nggak berubah, Wak. Penglihatannya masih sama, masih macam keadaan rumahnya, set rumahnya. Tapi kali ini walaupun keadaan rumahnya tidak berubah, masih sama seperti rumahnya Hana, kali ini gadis itu ada di sana, Wak. Nggak perlu berubah nih penglihatan, nggak perlu berubah setnya. Ada gadis itu pakai penglihatan yang sekarang. Ada di situ, gadis lagi nyapu daun kering, nggak bawa pohon besar, ada. Ih, ini ayo aduh adek. Udah, nengok itu Hana langsung lari ke depan, Wak, berharap apa yang dia lihat itu nggak hilang secepatnya gitu loh. Dari dia sesampai dia teras depan, nggak hilang betulan, Wak. Gadis tuh masih nyapu daun kering tuh, apa kita pulih dipanjang tuh masih. Dan nggak lama kemudian ada 2 anak laki-laki yang di titik ini Hana sudah menyangka bahwa mereka ini adalah adiknya si gadis yang lagi nyapu tuh. Nah, anak laki-laki ini muncul di balik pohon yang ada di belakangnya gadis yang lagi nyapu itu, kebayang? Muncul, set gitu. Mereka berlarian juga, Wak, kesana kemari kayak mengganggu sang kakak yang lagi nyapu tuh. Ceria lagi lah pokoknya, Wak. Waktu itu situasinya katanya senang kali aku bisa nengok mereka lagi. Dan pas lagi merhatiin pemandangan yang dia rindukan di halaman depan itu, tiba Hana teringat, satu lagi mana ya? Satu sosok gadis lainnya kan awalnya berempat kan, ini mana ya satu lagi? Nah, baru aja dia ngebatin kayak gitu, Wak. Tiba Hana merasakan sebuah usapan lembut di kepala. Saya di sini, itu kan suara Tuhan. Iya, Nadia Oma. Kalian tuh kalau misalnya tahu ya, kalau misalnya bisa kelihatan di sini bulu-bulu aku bagian pipi ini naik semua loh. Dah, saya di sini katanya. Kan ya, mendengar suara itu Hana pun langsung menoleh ke sumber suara. Hana ingat betul, suara itu agak serak, agak cadel, dan pelafalan bahasa Indonesia yang masih agak kaku tuh. Tapi anehnya, nah, di titik ini aku nggak ada sama sekali rasa takut, bahkan rasa kayak mau pingsan kayak kejadian sebelum itu nggak ada. Yang ada waktu aku tengok ke belakang, aku malah tersenyum melihat sosok itu muncul. Ada sosok. Dan kau tahu si Hana ngomong apa? Kenapa baru muncul? Dan waktu aku ngomong kayak gitu, nah, rasanya aku tuh kayak pengen nangis gitu loh, karena aku merasa rindu kali sama dia. Dan gadis itu, yang lagi duduk di atas beton pula, apa namanya, yang kayak kursi semen gitu lah. Gadis tuh ngomong, dia bilang, saya pikir kamu takut. Nggak kayak gitu, dia kan agak cadel. Saya pikir kamu takut, saya tidak mau kamu takut. Kata gadis tuh, mereka ngobrol. Habis itu Hana nanya lagi, kalian ini siapa? Apa yang terjadi pada saya? Mau ID saya bisa bayar. berinteraksi dengan kalian? Gadis itu cuma senyum aja, Wak, dia dengar pertanyaan si Hana itu. Dan gak lama kemudian gadis itu pun langsung meletakkan 2 jarinya masing-masing di mata kanannya siapa? Si Hana. Satu lagi di mata kirinya kayaknya. Nah, Hana
pun terpejam lah kan Wak di situ kan. Waktu terpejam ini tiba Ana merasakan ada sebuah penglihatan yang cepat Wak, seakan masing-masing gambaran yang diberikan tuh cuman berdurasi beberapa detik kayak bergantian tapi